airjetnya, balik pun juga motornya dinaikin. Kalau saya agak beda nih, Mas. Kalau suka dukanya ya banyak sih, yang namanya touring, hobi. Dari 1 sampai ke 5 ini yang paling berkesan yang mana menurut Mas Nur sama Enggak gini, gue nggak ada kesana, udah podcastnya selesai dah. Inilah hebatnya sebuah silaturahmi ya, sebuah silaturahmi antara klub ya, dimanapun klub, apapun klubnya mungkin akan melakukan hal yang sama. Kali ini kita di acara Bincang Senang dari indonesiasenang.com. Kita mau ngobrol-ngobrol soal pengalaman suka duka, mudah-mudahan banyak sukanya, tentang Jamnas Erik-Jet RJTer yang berlangsung di Mojokerto, Jawa Timur. Hari ini kita dapat tamu 2 orang YouTuber, Mas Inov dan Randy Rocks. Kebetulan mereka ada channel di YouTube, Randy dengan channelnya Randy Rocks, Mas Inov dengan channelnya Inov Heripus. Dia udah berlomba-lomba ngupload nih, apa tuh istilahnya, suka dukanya perjalanan dari Jakarta ke Mojokerto, Jawa Timur, dari Mojokerto, Jawa Timur balik lagi ke Jakarta, mungkin Tangerang ya kalau si Randy ya. Tangerang Selatan, kalau Mas Inov baliknya masih piknik dia, keliling-keliling selama seminggu. Makanya Indonesia Senang pengen ngupas nih, kira-kira perjalanan dan keseruannya di sana tuh gimana. Mungkin bisa dimulai dari Mas Inov atau Randy nih, silakan. Mas Inov duluan. Kenapa saya duluan? Kalian lebih dekat. Ya, perkenalkan, nama saya Inov Heripus, channel saya juga Inov Heripus. Ya, bahwasannya saya punya channel YouTube ya, tetapi dengan subscribe, dengan penonton ya masih biasa-biasa aja, Mas. Masih belum yang gimana-gimana gitu. Itu bagian dari pelampiasan hobi saya, senang dengan dunia motor. Saya coba untuk share di YouTube supaya pengalaman saya atau pengalaman orang-orang yang saya temui bisa saya kemas menjadi audiovisual dan bisa dinikmati oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Oke. Dan kalau saya lihat dari record channel saya, jangankan Indonesia, ternyata luar negeri juga ada yang nonton channel saya ternyata. Oke. Karena Malaysia. Apa tuh istilahnya, ini nggak terbatas apa tuh cuman Indonesia aja, global kan kalau kita udah main apa tuh di channel YouTube gitu ya. Iya. Oke. Dan karena pandemi itu memang tidak selamanya membuat negatif ya. Ya, kalau buat saya ada positifnya karena sering di rumah sehingga saya jadi mulai punya konten YouTube. Dan gara-gara pandemi juga saya jadi punya IG, Instagram kalau nggak gara-gara YouTube sama pandemi corona mungkin hampir sekarang belum punya IG kali. Karena kebutuhan ya. Karena kebutuhan. Oke. Terus cerita ke Jamnasnya tuh gimana, Mas? Ya, kalau Jamnas itu teman-teman kalau saya perhatikan banyak yang berangkat dari Jakarta bawa Yamaha RXZ-nya, ini kan Jamnas Yamaha RXZ RZR ya. Mereka banyak yang start dari Jakarta atau dari kota asalnya ke Mojokerto, naik RXZ-nya, balik pun juga motornya dinaikin. Kalau saya agak beda nih, Mas. Saya berangkat naik bis. Oh gitu? Iya, naik bis. Pasti ada alasan tertentu ya? Ada. Iya. Saya berangkat naik bis, motor saya naikin truk. Saya turun di Madiun, ada teman saya, saudaranya tinggal di situ. Sampai sana hari Sabtu pagi, terus siangnya saya baru ke Mojokerto, saya reading langsung. Tujuannya kenapa begitu? Supaya saya sampai Mojokerto nggak terlalu capek. Karena saya mau bikin konten di sana. Bisa. Dan sampai sana, begitu nyampe, langsung disambut sama teman-teman dari panitia Jamnas 5, teman-teman dari RZR Jawa Timur. Oke. Nah,
sana, teman-teman yang datang belum terlalu banyak gitu, belum terlalu banyak. Yang luar biasa yang saya kagumi, yang datang ke situ sudah disiapkan penginapan. Oh, oke. Tapi bukan berupa villa, berupa tenda kemah. Karena di sana kan memang konsepnya konsep itu ya, Alam. Alam ya. Iya. Iya. Camping, iya, oke. camping ground. Nah, terus saya tanya sama panitia, untuk tenda saya di mana? Oh, iya Mas Inop, udah kita siapkan. Saya siapkan paling belakang. Oke. Paling belakang. Biar gampang dicomot gitu ya. Oh iya, jadi kalau ada apa-apa saya duluan. Beberapa klub udah ada yang datang kan, jadi satu tenda, satu klub, ada 5 orang, 6 orang gitu. Wah, saya di mana nih? Gitu. Dapat paling belakang, tenda saya kecil, nggak taunya bos saya sendiri. Wih, eksklusif dia. Eksklusif, Enak iya. bener. VIP. Tapi tetap aja, ini tidur harus ada temen ini. Nggak Ngomong-ngomong baliknya dikasih bon nggak? Untungnya enggak. Alhamdulillah. Terima kasih buat panitia. Jamnas 5 saya dikasih kemah spesial buat saya sendiri. Oke. Gitu. Itu ini sampai selesai atau gimana? Saya cerita sampai situ. Ya apa? Sampai situ dulu. Kita juga pengen ngobrol dengan Randy kan. Dari tadi Randy kayaknya udah nggak sabar. Ini saya ceritakan keberangkatan saya dari Jakarta sampai di Jamnas ya. Gitu nanti kita. Tapi kayaknya rada aneh gue ngomongnya saya kamu, gue atau lu gitu gimana sih? Gue nggak biasa ngomong gue. Oh gitu. Siap. Gue jadi ngikutin lah ini. Nah itu cerita saya dari Jakarta sampai Mojokerto. Yeah. Nah nanti Bang Reddy menceritakan juga pengalamannya dalam perjalanan. Nanti kita baru kita bahas keadaan di sana bareng-bareng ya. Oke Ren. Kemarin kalau gue udah ngeliat istilahnya konten lu kan berseri itu ya kan. Jadi kan istilahnya satu part itu bisa panjang karena dia kan istilahnya mengusahakan bagaimana apa tuh orang bisa ikut menikmati perjalanan dia dari berangkat sampai di lokasi gitu kan. Nah, oke Ren, ceritanya gimana tuh Ren? Jadi tuh kenapa gue bikin per part ya Bang ya? Karena kan kalau ini kan perjalanan lumayan panjang. Kita aja berangkat dari Jakarta. Dari Jakarta tuh sampai Semarang aja tuh hampir 1 malam. 1 malam lanjut lagi ke Mojokerto itu nyampe situ sore. Kita berangkat malam Sabtu nyampe Mojokerto Sabtu sore. Kalau kita bikin durasi full ya lumayan juga kan. Akhirnya kita bikin beberapa part biar penonton video saya tuh biar nggak bosen gitu kan karena durasi. Kalau suka dukanya ya banyak sih yang namanya touring, hobi. Itu kita pasti suka duka tuh. Cuman ada satu masalah sih waktu pas jalan si Blorox, RX saya kan Blorox namanya. Rata-rata orang punya motor ada namanya masing-masing. Iya, tapi ini di STNK ditulis kayaknya tipe Blorox. Tipe Blorox. Awalnya tuh Blue Romantic, anjay Blue Romantic. Terus pas habis ganti cat jadi Blorox. Oke. Itu sempat trouble di daerah Pemalang. Habis Jumatan pas ngelihat sok gua kok bocor ya, seal shocknya bocor. Oh iya, baru inget pas malamnya tuh sebelum jalan pas di Cikampek tuh hujan terus dan gua nginjak lubang lumayan gede, lumayan dalam gitu lubangnya. Ya mungkin itu penyebabnya. Tapi jalanan enak ya? Jalanan dari Cikampek ke lokasi itu lumayan enak, apalagi pas masuk ke daerah apa sih itu Bang Inuk? Asroban. Bukan Asroban, sebelum lokasi kan ada Pacet ya? Oh iya. Nah, itu kan banyak situs-situs candi ya. Iya. Cuman tuh saya nggak gue rekam, terus sebenarnya pemandangannya bagus banget, luar biasa. Dan sebelum masuk lokasi juga, berasa banget deh, udah kayak bukan di Indo dah. Gitu ya? Iya, banyak pohon-pohon. Masalahnya kalau di Mojokerto itu kan banyak situs-situs Majapahit yang masalah. Iya. Kan? Nah itu cuman pas saya gue lewat cuma kelihatan satu. Nah ternyata pas gue lihat Google Map, di sini ternyata banyak situs-situs candi gitu. Terus ya udahlah sampai Mojokerto sama sih kayak Bang Inov, nggak jauh beda. Kita dapat tenda karena kan gue berangkat bareng klub ya, bareng klub. Jadi ya kita tidurnya ya bareng sama klub. Oh gitu. Satu tenda. Kalau bawahnya atas nama klub itu dapat rame-rame. Tapi kalau perorangan Independen. Nah
satu ya. Berarti nanti kalau ada Jamnas lagi mendingan independen. Satu aja, independen aja. Boncos panitianya. Tapi sih nggak juga ya bang ya. Karena kan pas pagi tuh saya keliling kan biasa lah namanya nyari kopi. Cuaca dingin banget ya bang. Iya, iya. Minus 5 kayak itu. Tuh, gue lupa. Lu bawa sarung tuh gue bang. Bawa sarung udah kayak tukang villa kan, bawa senter. Gue bawa sarung, gue keliling. Oh ternyata ada beberapa klub juga yang dapat tendanya nggak satu tenda gitu. Jadi tenda yang buat perorangan atau 2 orang dijadiin berapa tenda buat satu klub gitu. Oh mungkin apa tuh panitia lihat situasional di sana kali. Benar. Ya. Orang akhirnya saya juga ngajak temen klub kok. Karena dia klubnya penuh ya gitu loh. Dia bareng sama gue yuk gitu. Saya ngajaknya satu, dia ngajak temennya, bertiga penuh jadinya. Jadi tenda gue penuh jadinya. Umur berdua itu. Bertiga akhirnya. Rapat dong gitu. Rapat. Kemasan Jamnas kali ini Unik. menurut kalian apa tuh lu pada enak nggak? Unik. Wah, luar biasa. Unik. Menurut saya ini unik. Apa namanya? Ada nuansa alamnya ya. Nuansa alamnya tuh terasa banget ya. Jadi perjalanan yang kita lelah tuh sampai sana terobati ya. Saya itu tidur jam 1, bangun jam 3. Bangun jam 3 udah nggak bisa tidur lagi. Terus udah denger suara-suara orang-orang ngaji di masjid. Kan kita kan di atas kan, masjid di bawah, jadi kedengeran gitu. Nggak taunya jam 4 kurang 10 udah azan. Udah azan subuh. Nah, jam 5 itu udah ada matahari. Karena di Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, ada mungkin posisinya ada di atas kali ya. Iya. Iya, posisinya kita di atas, terus udah gitu kan kita paling timur kan. Di Jawa kita ada di timur gitu. Nah, kalau Jakarta dengan terang kayak gitu mungkin udah jam 6 kan gitu. Nah, ada teman 5:30 dia baru bangun, dia mau sholat. Saya bilang udah terlambat. Karena terang banget kan, udah terang banget. Yang jelas kalau menurut saya begitu datang Jamnas kali ini kemasannya oke banget ya. Kemasannya oke banget. Gitu. Tapi kayaknya yang jadi menu wajib setelah apa tuh Jamnas ke-4 ya, itu Grand Prize-nya jadi motor gitu ya. Benar. Iya. Itu mulainya dari Jamnas ke-4 kan kalau Jamnas ke-4. Ya kan? Iya. Jadi apa tuh itu jadi kayak apa namanya? Tren. Jadi tren lagi. Baru gitu. Iya. Oh ya, Mas. Saya begitu pas nyampe malam itu saya langsung mendaftarkan diri ikut kontes. Oh gitu. Ikut kontes kelas original restorasi. Gitu. Okay. Saya ikut kontes. Iya. Di sana karena kan mereka bikin apa tuh acara kontes juga. Iya, kontes juga. Cuman karena kontes itu harus kelihatan bersih, saya di sana nyuci sendiri. Bukan dicuciin ya? Nggak cuciin, nyuci sendiri. Gitu. Nyuci, lap selesai baru dipajang. Gitu. Berarti istilahnya dari 1 sampai ke 5 ini yang paling berkesan yang mana menurut Mas Inov sama Randy? Mungkin Mas Inov ikut apa tuh Jamnas? Saya ikut Jamnas itu yang pertama waktu di Jakarta, Jamnas 2 ya. Jamnas 2 di Ragunan. Oke. Jamnas 2 itu ya? Jamnas 2. Jamnas Cilacap sama Jamnas Bandung saya nggak ikut. Gitu. Cuman saya ngeliat di foto-fotonya ya seru juga ya gitu. Tapi kalau ini menurut saya lebih seru karena kayak dari semua Jamnas ini yang diadakan 2 hari ya. Gitu 2 hari dan tuh penginapan disiapkan dengan nuansa kemah gitu dan nuansanya alami banget. Kalau buat saya ini berkesan banget. Mungkin nggak enak juga sih kalau ngomongnya apa tuh lebih apa tuh enak mana lebih bagus mana. Masing-masing pasti punya cerita kan. Punya cerita. Edisi Jamnasnya ya. Mungkin dari 1, 2, 3, 4 ceritanya makin lebih seru aja kali mungkin gitu kali ya. Iya ada peningkatan ya pasti ya. Karena yang kalau Jamnas 1 ya gue belum lahir sih bang. Belum lahir di dunia era jet. Oke. Jamnas 1 itu di Kaliurang, Jogja. Oke. Jamnas 1 Kaliurang, Jogja. Jamnas 2 kan di Ragunan, terus Jamnas 3 di Cilacap, Jamnas 4 di Bandung, Jamnas 5 ya kemarin tuh di Mojokerto. Dan memang sih Mojokerto yang istilahnya nambah hari sih ya. Nambah hari dan konsepnya tuh agak beda ya. Cuman kalau saya lihat dari dokumentasi di Jamnas 1,
sama sih kayaknya dia konsepnya tenda camping gitu, cuman nggak kayak kemarin. Karena dia cuma 1 hari ya. Satu hari, dan itu kan ibaratnya apa ya, pilot project yang modelnya. Biasanya kalau yang pertama itu memang garapnya rada berat sih ya. Iya. Iya. Belum ada Acuan. acuan. Dan itu juga keren nih buat panitia Jamnas 1 ya, karena kan berkat mereka itu kan Cikal bakal ya. cikal bakalnya ada Jamnas berikutnya. Iya. Enak sih, keren memang. Walaupun istilahnya ini sorry kata sih nggak nggak seheboh, menggelegar kayak klub lain, tipe-tipe lain bikin Jamnas gitu kan. Iya. Seperti kayak kita tahu sendiri lah, yang saudaranya Eric Jet kan bikin hebohnya iya. luar biasa gitu kan. Tapi kan masing-masing bagian punya cerita dan punya cerita. Iya. gitu kan, ya kan? Kalau saudaranya Eric Jet itu ya katakanlah Eric King ya. Kenapa setiap bikin acara rame? Karena dari dulu unitnya kan memang lebih banyak. Unitnya lebih banyak. Kalau Eric Jet ini kan masuk Indonesia 89 sampai 98 kan, 9 tahun doang kan gitu. Sebenarnya Eric King dari 83 sampai 2008 kan. Dan itu memang jumlah pembelinya banyak gitu. Sehingga kalau sekarang jumlah peminat Eric King klubnya banyak, wajar lah. Ketika kita ada acara bener-bener yang datang banyak gitu ya gitu. Nah, kalau Eric Jet itu yang datang kayak kemarin hanya berapa ratus lah hitungannya. Berapa ratus itu aja itu udah rame lah hitungannya ya gitu. Hikmahnya jadi saling kenal aja. Saling kenal, kalau saling kenal pasti gitu. biasanya di tiap Jamnas kita akan ketemu klub baru ya. Iya, iya. Jadi istilahnya muncul klub-klub baru gitu kan. Baru Di satu sisi kita istilahnya makin banyak, tapi di satu sisi juga kita makin seneng gitu kan. Iya. Artinya yang cinta sama kendaraan itu tuh makin Nambah bertumbuh gitu iya, kan. makin bertumbuh Karena kan betul. yang lama-lama otomatis udah mulai istilahnya redup gitu kan. Regenerasi ya. Redup itu masalahnya bukan istilahnya nggak eksis lagi atau apa, memang sesuai umur kali ya kan. Istilahnya mereka sudah gue cukup main motornya mungkin kayak begitu. Iya, iya. Lanjut istilahnya ada lagi yang meneruskan mereka yang muda-muda yang mulai suka dengan itu gitu kan. Yang lebih kuat pinggangnya ya. Oke, sok Mas. Wah, gue udah tua nih kayaknya lehernya udah nggak kuat lagi, udah gue limpahkan ke yang muda mungkin gitu juga. Tapi gitu. enggak juga sih sebenarnya sih. Sebenarnya enggak juga lah. Yang tua-tua juga banyak. Banyak kok yang masih kuat ya, masih kuat banyak kok. Nah, di teman-teman klub Bang Redin juga ada yang ya udah 40-an ya rata-rata malahan kan. Nah, gue sih pengennya juga kemarin mau jalan sih. Mau jalan. Capek. Nggak mungkin jalan. Kalau jalan capek Bang. Capek gitu berapa hari gitu. Dari Jakarta ke Mojokerto kan. Iya, jalan kaki gitu. Mau Jamnas kaki ya. Sebenarnya sih semua kan akhirnya kebentuk dengan waktu dan situasional. Iya, iya. Terus seperti contohnya kayak yang waktunya longgar, ngegas dari awal sampai dia pulang gitu kan. Iya, iya. Mas Inok yang dengan teman-temannya yang ada kesibukan kantor nggak bisa istilahnya longgar waktunya, tapi pengen datang gitu kan. Jadi ngakal ini kayak gimana gitu kan, kayak istilahnya oke lah, ini gue naik bis aja sampai kota ini, nanti lanjut itu gue lanjut gitu kan. Iya. Yang gue butuhkan adalah gue bisa sampai sono fresh gitu kan. Iya. Baliknya nanti urusan gue ngegas. Urusan nanti lah itu. Nggak ada hal penting yang gue kejar gitu istilahnya kan. Betul, Misalnya tinggal balik doang gitu kan. Ya bukan nggak ada hal penting sih, penting juga kalau lewat cutinya nyampe Jakarta dia lewat itu juga repot juga kan gitu kan. Iya, benar. Cuti saya seminggu. Sehingga saya udah memprogram hari ini kesini, hari ini pas pulang ya gitu. Akhirnya sampai Jakarta Sabtu dini hari gitu, masih ada waktu 2 hari untuk istirahat, Senin udah masuk kerja gitu. Dan kalau menurut saya Jamnas kali ini ya memang sangat diperlukan ya kemah itu untuk istirahat ya, karena secara jarak banyak yang jauh ya gitu, sehingga mungkin panitia memikirkan itu untuk istirahat gitu. Terus kesan-kesannya selama 2 hari ya berarti di sana ya? 2 hari. 2 hari di Jamnas tuh yang didapat apa aja?
Mungkin Randy bisa apa tuh ceritain ke teman-teman yang lain ikut sharing gitu, ya kan? Barangkali Randy punya pengalaman A, yang lain istilahnya dari teman-teman yang lain punya pengalaman B gitu kan. Next time kalau teman-teman yang lain pengen cerita juga di apa tuh di bincang senang kita juga boleh juga, kita akan undang gitu kan. Tinggal nanti apa namanya kontak kita aja, gue mau ikut cerita silahkan aja gitu. Ini sekarang waktunya 2 YouTuber gitu kan. Om Randy sama Mas Ino gitu kan. Oke, dan kesan-kesannya apa yang dapat ya? Ya ini kita open aja ya. Kalau semua memang ada plusnya kita sampaikan. Kalau ada masukan minusnya kurang apa atau apa ya kita sampaikan. Perbincangan kita kali ini juga gue harap sih bisa jadi masukan buat apa tuh acara panitia yang udah menyelenggarakan atau nanti next Jamnas berikutnya gitu kan. Artinya kan ada acuan, oh plus minusnya kayak begini, gue harus begini atau begitu masalah. Oke, silakan Fred. Kalau kesan-kesan gue anjing, kesan-kesan. Iya, kesan. Berkesan nggak kalau emang ngomong dia, gue nggak ada kesannya ya. Gimana lagi gitu kan. Selesai. Nggak gini. Gue nggak ada kesannya, udah selesai podcastnya selesai dah. Kalau kesan-kesan gue sih pas di lokasi ya terutama panitia Jamnas nih, pokoknya keren banget deh. Itu mulai dari konsep acaranya, ini kan camping, terus konsumsinya konsumsinya nggak habis-habis loh. Nggak habis-habis. Iya, konsumsinya nggak habis-habis itu. Kita sampai kan hari Sabtu ya. Udah Sabtu sampai ke Minggunya tuh. Pokoknya keren dah. Konsumsinya prasmanan, terus makanan khas Jawa Timur ya. Khas Jawa Timur. Pecel ya. Pecel Madiun gitu kan. Ketua panitianya Dwi ya? Dwi. Oke, Om Dwi keren katanya. Nggak kelaparan nih teman-teman. Nggak ada kelapar. Biasanya kan kalau acara kan masalah sensitif itu dikonsumsi ya. Ini nggak, ini berlebihan. Berarti panitia udah ngukur istilahnya. Udah ngukur. Ngukurnya tuh kayak dilebihin. Iya. Kita makan udah semua kenyang, itu masih sisa. Saya aja sampai suka berapa kali gadoin ayam gitu, nggak bisa gitu. Jadi luar biasa banget ini masalah konsumsinya bener-bener. Saya yakin ya, walaupun saya nggak ikut rapatnya Jamnas 5 ya, mereka pasti kayaknya mengedepankan konsumsi ya, gitu. Dari sarapan, makan siang, makan malam itu nggak ada kurangnya. Makanannya enak tuh? Enak. Pertama kan lapar jadi. Lapar ya. Namanya lapar, makanannya enak aja. Biarpun nggak anget ya, nggak masalah karena dingin soalnya kan, gitu nggak masalah. Dingin juga karena lokasi kan. Iya. Di atas. Iya, benar. Kondisinya emang di atas bukit gitu kan. Iya. Bayangin opsinya tuh ada ayam, ada lele. Ayamnya juga ada 2 opsi. Ayam balado sama ayam goreng gitu. Udah ada lele. Udah ada pecel, udah ada tempe, tahu, wih deh. Makanannya rame deh. Cobain semua. Semuanya saya cobain. Bayar berapa? 185.000. 185 dapat kaos, kan? Makan nggak ada habisnya. Iya, luar biasa. Kalau Bang Ino perbaikan gizi kayaknya. Iya, ajang. Tapi di sana, udah selesai belum? Terusin. Iya lanjut, kan sambil ngobrol. Oh iya, sambil ngobrol ya. Tapi yang luar biasa tadi menyinggung bayar 185.000 ya gitu. Memang terjangkau ya gitu loh. Tapi jangan lupa untuk nyampe di sana minimalnya kita bawa duit 1 juta loh. Itu udah minimal itu. Iya, maksudnya kita adalah pasti di bayangan teman-teman 185 dapat kaos, artinya pasti teman-teman ada kepikiran, oh gue nanti makan mesti beli. Iya. Oh iya benar. Teman-teman juga nggak bakal nyangka kan kalau begitu datang tuh, oh makanan tuh berlebih gitu. Iya, betul, nggak bakal nyangka. Nah, kalau menurut saya ya, acara ini dengan bayar segitu dapatnya luar biasa. Terus udah gitu, inilah hebatnya sebuah silaturahmi ya, antar klub ya. Dimanapun klub, apapun klubnya mungkin akan melakukan hal yang sama. Untuk datang ke silaturahmi itu, kita memang harus bawa sangu itu banyak, gitu. Ya minimal 1 juta. Itu udah minimal banget, jajannya udah minim banget gitu loh. Belum lagi kalau kendaraan trouble kendaraan trouble dan sebagainya kan gitu. Mungkin total mungkin ada yang harus 1,5 juta, 2 juta gitu. Cuman buat kami, buat teman-teman kayaknya nggak ngitung gitu loh.
nggak masuk dalam rasa duka gitu, tidak masuk dalam rasa sedih gitu. Gila, gue ngeluarin duit 2 juta, cuman ketemu nggak ada gitu. Tapi dengan keluar duit, beli bensin, beli oli, sampai sana terbayar, seneng. Saya lihat semua senang gitu loh. Itu juga apa namanya? Salut juga sih ke teman-teman yang berangkat ke sana. Bahkan Amin 1 itu masih ada kondisi motor masih dibelah mesinnya kan? Iya. Belum dia-apa-apain gitu kan? Istilahnya, wah motor belum ngapain, mesin masih pretelan nggak karuan gitu kan? Tapi dia nyampe gitu. Dirapiin ya karena dia ngerti bongkar pasang sendiri ya kan? Iya. Nggak kayak saya ngerti bongkar doang gitu. Pakai doang ya. Masa nggak bisa. Pokoknya begitu ngeretek Iya. Terima bongkar, terima pasang. Iya. Jadi itu tadi ya teman-teman, rela berkorban demi sebuah silaturahmi gitu. Di sana kita ketemu sama teman-teman dari berbagai tempat, dari Bali ya. Dari Bali, Lombok ya, Lombok juga ada, dari Palembang juga ada. Lombok gitu. Jawa Timur justru kurang apa istilahnya lebih mendekat ya. Lebih mendekat, betul. Teman yang butuh perjuangan tuh yang memang dari ujung dari barat. Barat. Iya, dari Jakarta, dari Bandung gitu kan gitu. Cilegon juga ada. Malah teman-teman di Bandung itu datangnya lebih awal, dia ke itu dulu, ke Bromo ya. Piknik kalau saya lihat. Oh iya, konsepnya piknik betul. Piknik. Panjang itu dia. Nah, terus pengen tahu nggak acara sana ada apa aja?